Papa jangan gitu dong, nanti Nak Arif takut kalau belum apa-apa Papa udah melotot kayak gitu. Ingat Bu Maya sambil mengusap lengan Pak Harun. Ayo Nak Arif masuk dulu, gak enak kalau bicara di luar kayak gini. Ajak Bu Maya kepada Arif. Arif menatap Pak Harun sebentar dan saat pria parubaya itu mempersilahkan barulah Arif masuk bersama sang tuan rumah. Ayo duduk Rif, ucap Pak Harun yang kini sudah dalam mode ramah. Maaf ya, tadi saya cuma kaget aja karena dengar Cika ada sama kamu. Padahal, iya Pak, gak apa-apa, saya ngerti kok, jawab Arif sambil tersenyum canggung. Sebentar ya, saya mau ke dalam dulu, minta Bibi buatin minum. Pamit Bu Maya sebelum beranjak masuk untuk ke dapur. Jadi gimana ceritanya Cika bisa sama kamu? Tanya Pak Harun penasaran. Arif mengusap tengkuknya, bingung hendak memulai cerita dari mana. Saya nggak sengaja ketemu sama Cika semalam di taman, ucap Arif membuka cerita. Di taman? Tanya Pak Harun tanpa bisa menyembunyikan keterkejutannya. Arif lalu menceritakan kepada Pak Harun soal pertemuannya dengan Cika semalam, dan dia yang membawa perempuan itu untuk menginap di hotel karena Cika enggan pulang. Nah, Arif dan Cika tinggal di hotel semalam. Bu Maya baru kembali bergabung langsung menatap penuh tanya pada Arif. Arif tak langsung menjawab. Karena saat itu ART di rumah itu sedang menyajikan 3 cangkir teh juga sepiring brownies di meja. Barulah setelah ART itu pergi, Arif kembali buka suara. Enggak Bu, saya nggak ikut tinggal di hotel. Cuma Cika aja yang tinggal di sana karena nggak mungkin saya bawa dia tinggal di rumah saya. Jelas Arif tergagap saking gugupnya takut orang tua Cika salah menafsirkan ucapannya barusan. Di hotel mana? Tanya Pak Harun. Arif lalu menyebutkan nama hotel tempat Cika berada saat ini. Lalu Arif menjelaskan apa saja yang diceritakan oleh perempuan itu. Ya, sebelum Arif memutuskan pergi ke sini untuk mengabari tentang Cika kepada orang tuanya, Cika sempat bercerita sedikit kepada Arif. Perempuan itu menyampaikan alasannya kabur dan takut pulang ke rumah. Pak Harun mengusap wajah dengan kasar. Merasa bersalah karena selama ini terlalu banyak mengatur juga menuntut Cika untuk jadi seperti ini dan itu. Tapi dia pikir putrinya itu baik-baik saja, karena Cika selalu menuruti kemauannya dan sang istri dengan senang hati. Sampai kemudian Cika kenal dengan Araf dan menjalin hubungan dengan laki-laki itu kemudian menjadi pembangkang. Cika bahkan berani menantang perintahnya saat Pak Harun menyuruh putrinya itu untuk putus dengan Araf. Itu kenapa Pak Harun yakin kalau Araf bukan lelaki baik-baik. Tak jauh beda dengan ayahnya, Indra Hermawan. Dan sekarang terbukti ketakutannya. Anaknya dibuat patah hati oleh Araf. Sayangnya bukan itu yang membuat Pak Harun sedih. Dia merasa terpukul saat mendengar Cika tak mau pulang karena merasa terjagik hidup dalam aturan yang dibuat oleh orang tuanya selama ini. Alasannya menyukai Araf juga karena merasa mereka sebagai teman senasib, yang juga sama-sama mau berjuang untuk hak mereka sendiri. Setidaknya hak untuk bersama orang yang mereka cintai, setelah selama ini terlalu manut pada perintah orang tua. Bu Maya juga tak kalah sedihnya. Dia merasa bersalah karena turut membuat Cika stres dengan mendoktrin putrinya itu agar jadi anak yang penurut pada orang tua tanpa bertanya apa yang putrinya sukai dan inginkan. Bahkan saat tahu Cika menyukai Araf pun Bu Maya jadi orang yang paling sering menguliahi Cika agar menjauhi lelaki itu. Apa Nak Arif bisa bantu bujuk Cika agar mau pulang? Atau mungkin mengantar kami untuk menjemput Cika di hotel? Tanya Bu Maya lesu. Arif mengangguk menyetujui. Dia memang sudah membahas soal kepulangan ini kepada Cika. Dia juga yang berjanji kepada Cika akan bicara dengan kedua orang tua perempuan itu agar siapa tahu saja hubungan Cika dan orang tuanya sedikit membaik. Sehingga perempuan itu tak perlu pakai ritual kabur-kaburan lagi. Tapi sialnya yang muncul di kepala Arif malah perbincangannya dengan Cika tentang hal lain. Flashback on. Kang, boleh saya tinggal di sini sampai malam? Tanya Cika saat Arif menyarankannya untuk menghubungi orang tuanya. Arif berpikir sejenak sebelum mengangguk. Kalau kamu memang masih butuh waktu, tapi saran saya jangan lama-lama. Akang ngerasa direpotin ya? Arif membelahkan matanya. Bukan seperti itu. Gak apa-apa kok Kang kalau Akang merasa kayak gitu. Aku juga sadar diri udah banyak ngerepotin Akang. Bahkan aku belum sempat balas kebaikannya Kang Arif. Tapi lagi-lagi malah nyusahin Akang. Cika terkekeh di akhir ucapannya. Cika lalu duduk di pinggir ranjang dan mengembuskan nafasnya yang terasa berat.
Sementara Arif berdiri dengan punggung bersandar di tembok, menghadap ke arah Cika yang malah tiba-tiba menangis. "Kak, kamu kenapa?" tanya Arif bingung. Walau awalnya tak berniat cerita, entah kenapa Cika malah ingin membagikan kesedihannya kepada Arif, agar kepalanya tak meledak dipakai memikirkan hal rumit ini sendiri. Arif sendiri bingung karena tiba-tiba saja Cika menceritakan tentang hubungannya dengan sang kekasih yang bernama Raffi. Diam-diam Arif merasa prihatin, tapi dia sama sekali tak beranjak dari tempatnya meski ingin sekali membawa perempuan itu ke dalam pelukannya, agar Cika bisa menangis di sana seperti yang mereka lakukan semalam di taman. Akang itu beruntung banget ya bisa nikah sama perempuan yang Akang cintai. Nggak kayak aku yang apa-apa selalu aja diatur. Bahkan urusan menikah juga harus orang tua yang atur, ucap Cika setelah puas bercerita sambil menangis. Mendengar ucapan Cika, Arif sempat terbengong beberapa saat sebelum akhirnya kepalanya menggeleng. "Saya belum menikah," ralat Arif. "Belum?" tanya Cika bingung. "Terus cewek yang semalaman siapanya Akang? Apa masih pacaran?" "Itu adik saya." Kini gantian Cika yang kaget. Tapi tak bisa dia pungkiri kalau perasaannya juga senang mengetahui fakta ini. "Jadi aku masih punya kesempatan?" tanya Cika keceplosan. Arif melotot dan menatap Cika seolah sedang bertanya, "Maksud kamu apa?" Dan sumpah demi apapun Cika jadi malu sendiri. Maaf Kang, aku lupain aja yang udah aku ucapin barusan," ralat Cika dengan wajah yang masih memerah. "Tenang aja," jawab Arif singkat sambil tersenyum samar. Flashback off. "Oh iya, Pak, Bu, kalau boleh, apa Bapak dan Ibu keberatan jika saya ingin kenal dengan Cika?" tanya Arif memberanikan diri. Memang inilah salah satu alasannya datang ke kediaman keluarga Basuki. Bu Maya dan Pak Harun seketika terkesiap kaget mendengar pertanyaan tamunya itu. Mereka tentu tak polos-polos amat untuk mengerti maksud pertanyaan Arif. "Kamu suka sama Cika?" tanya Bu Maya penasaran. Arif mengangguk malu. "Tapi ini kalau diizinkan. Kalau enggak, saya enggak akan memaksa, Bu. Pak, saya juga enggak akan ganggu Cika." "Apa kamu udah bilang ini sama Cika? Atau kalian udah pacaran?" Kali ini Pak Harun yang bertanya. Tapi Arif menggeleng. "Saya belum bilang apa-apa sama Cika. Saya mau minta izin dulu sama kalian selaku orang tua Cika. Dan kalau kalian berkenan, semisal Cika juga gak keberatan, mungkin saya akan datang ke sini bersama keluarga untuk melamar Cika." Di tempat lain, sejak sore Araf terus saja menempeli Nay. Lelaki itu tak bisa jauh barang sebentar dengan sang istri. Padahal hanya berpisah 2 hari 1 malam, tapi kelakuan Araf sudah seperti suami yang habis LDR selama setahun. "Mas jangan mepet-mepet gini terus dong. Aku mau ke kamar mandi." "Masa ke kamar mandi juga diikutin sih?" protes Nay yang agak gerah dengan kelakuan Araf. "Ya nggak apa-apa, Mas nggak mau jauh-jauh dari kamu. Takut kamu hilang dari pandangan Mas kalau jauh sedetik aja," jawab Araf manja. Nay berjejak gemas. "Aku kebelet ini Mas, ya udah ke kamar mandi aja. Tapi nggak usah digandeng-gandeng begini kan," sahut Nay sambil melepaskan tangan Araf yang merangkul bahunya. "Biar kamu selamat sampai di dalam kamar mandi." "Bukan selamat yang ada Mas, tapi susah mau masuknya. Jalan miring aja kayak kepiting." Nay mencubit lengan Araf saking gemasnya sampai lelaki itu meringis. "Mas mending ke kasur duluan sana. Nanti aku susul." "Kapan?" "Ya habis selesai dari kamar mandi dong Mas, masa habis selesai jogging." "Lama nggak?" "Lama kalau Mas nggak mau kasih aku ke kamar mandi." Araf mencubit sambil melepaskan rangkuhannya di bahu Nay dengan terpaksa. "Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya. Mas kepengen ngobrol sama dedeknya," pesan Araf. "Sama dedeknya aja," tanya Nay dengan sebelah alis terangkat. "Sama maminya juga." Nay lalu menangkup wajah Araf lalu menjijik dan mengecup singkat bibir sang suami. "Ya udah, aku nggak bakal lama-lama," ucapnya sebelum masuk ke kamar mandi. Dan tak butuh waktu lama, Nay keluar dari kamar mandi dan langsung berbaring di samping Araf yang sedang duduk sambil bersandar di headboard. Tanpa apa-apa, Araf langsung menggeser sedikit duduknya dan mengelus perut Nay sambil membungkukkan badannya sedikit. "Hai anaknya Dedi," sapa Araf sebelum mengecup perut Nay yang masih rata. Sebenarnya ini sudah kedua kali Araf melakukan hal tersebut setelah dia kembali ke rumah ini.
Tapi entah kenapa menyaksikannya membuat Nay tak bisa untuk tidak berkaca-kaca. Sulit bagi Nay untuk menahan haru saat Araf kini sedang mengajak calon anak mereka yang baru berusia 3 minggu itu untuk bicara. "Kamu udah periksa kandungan, Yang?" tanya Araf sambil beralih menatap wajah Nay setelah merasa cukup mengajak ngobrol buah cintanya yang masih berada di perut sang istri. "Udah Mas, tadi pagi sama ayah dan ibu," jawab Nay yang udah menyeka air yang mengendang di matanya. "Kata dokter gimana? Bayinya laki-laki apa perempuan?" "Kata dokter semuanya baik. Tapi kan ini baru 3 minggu Mas, jadi belum tahu jenis kelaminnya apa." "1 apa 2? "Apanya?" "Isinya, anak kita di dalam sini ada 1 apa 2? Siapa tahu kembar kan?" ulang Araf sambil mengelus perut Nay. "1 Mas, emang Mas mau anak kembar?" Nay balik bertanya dengan penasaran. "Ya kalau dikasih kembar Mas mau-mau aja, tapi kayaknya kurang tokcer ya. Harusnya Mas sering-sering lembur, siapa tahu bisa nyangkut 3 ya kan Yang?" Nay langsung menatap horor sang suami yang sedang nyengir tak berdosa. Sering-sering lembur apanya? Memang selama sebulan lebih ini Araf kurang lembur apa? Lemburnya malah sudah masuk taraf overdosis mungkin. "Mas gak bersyukur banget. Harusnya tuh bersyukur karena udah dikasih sama Allah," ucap Nay menasehati sekaligus mengingatkan suaminya agar tak usah berpikir macam-macam. "Hehehe, iya, Mas bersyukur banget kok karena udah dikasih kepercayaan sama Allah. Udah dikasih istri yang cantik dan sebentar lagi bakal jadi seorang ayah," jawab Araf sambil mengusap lembut pipi Nay. "Dan katanya kalau kita bersyukur itu Allah bakal kasih lebih. Jadi nanti kalau dedeknya udah lahir kita bikin lagi ya. Kan katanya banyak anak itu banyak rezeki," lanjut Araf dengan senyum tengilnya yang langsung dihadiahi pelototan oleh Nay. "Ini 1 aja belum brojol Mas, malah udah mikirin proyek berikutnya aja," sahut Nay sambil geleng-geleng kepala. Pagi hari, saat ini Araf, Nay, dan Bu Dewi sedang menyantap nasi goreng sebagai menu sarapan. Nay menghembuskan nafas sambil menatap suaminya dan ibu mertuanya yang sejak kemarin kompak untuk melarangnya melakukan pekerjaan rumah termasuk memasak atau membantu mencuci piring. Sarapan pagi ini juga Bu Dewi yang memasak, karena katanya tak mau Nay kelelahan. Nay merasa bersyukur memang, tapi ini agak terlalu berlebihan. Tidak mengerjakan apa-apa dan membiarkan ibu mertuanya atau suaminya yang melakukan pekerjaan yang bisa dia kerjakan itu malah membuatnya merasa seperti istri sekaligus menantu yang ngelunjak. "Nanti Mas coba cari pembantu biar kamu gak perlu repot-repot ngerjain ini itu," ucap Araf yang paham isi kepala Nay saat ini. Selama ini memang ada yang bantu bersih-bersih rumah, tapi memang tak pernah tinggal di sini. Karena tak mungkin Nay mengurus sendiri rumah 2 lantai dengan halaman yang luas ini seorang diri. Dulu perempuan parubaya itu selalu datang setelah Nay dan Araf pergi ke sekolah dan pulang saat waktu zuhur. Sekarang pun juga sama. Apalagi saat Nay mengambil alih tugas mencuci dan menyetrika pakaiannya dan Araf atau apapun yang berhubungan dengan suaminya itu. Sehingga pekerjaan perempuan parubaya itu sedikit berkurang. Apanya yang repot, orang aku juga nggak boleh ngapa-ngapain. Lama-lama bernafas juga kayaknya aku nggak dibolehin. Gerutu Nay dengan bibir menjepik. Araf langsung menatap horor sang istri. "Jangan bicara sembarangan gitu bikin Mas ngeri aja," protes Araf. "Lagian Mas sama Mama ini kenapa sih?" tanya Nay yang lebih mirip rengekan. "Nay kan gak kenapa-napa. Mual Nay juga gak sering dan gak parah kok. Nay malah segar bugar gini. Kerjain kerjaan rumah gak akan bikin Nay kecapean sampai pingsan. Kalaupun capek juga Nay bakal istirahat. Gak mungkin mau buat kerja rodi." Bu Dewi terkekeh mendengar keluhan sang menantu. "Mama kan baru tinggal sama kamu dan Raffi sejak kalian menikah. Jadi Mama kepengen ngelakuin sesuatu buat kalian. Sama buat jalan cucu Mama juga. Dulu pas kamu ke Semarang kan cuma sebentar. Kondisi Mama juga belum terlalu fit. Jadi kita belum ngelakuin banyak hal. Bahkan Mama juga belum bisa menyambut kamu dengan baik," jelas Bu Dewi. Nay menghembuskan nafas berat. Dia tak bisa membantah jika itu memang alasannya. Walaupun dia tahu alasan yang utama karena Bu Dewi sama overprotective-nya dengan Araf. Tapi Mama juga gak boleh terlalu capek. Raffi gak mau kalau Mama sampai drop. Ingat Araf. "Kamu tenang aja Raf. Mama bakal jaga kesehatan kok. Mama masih kepengen main sama cucu Mama.
Jadi gak mungkin mama biarin diri mama sampai jatuh sakit apalagi yang lebih parah dari itu. Sahut Bu Dewi sambil terkekeh, berusaha menenangkan sang putra. Pokoknya nanti Raffi coba cari pembantu biar bisa bantu ngurus rumah. Raffi gak mau mama sama Nay sampai kenapa-napa. Putus Araf. Lihat gak nak, dedi kamu itu emang nyebelin ya. Ucap Nay sambil mengelus dan menatap perutnya seolah sedang mengadu kepada janinnya. Yang anak mas jangan diajarin yang enggak-enggak kayak gitu dong. Protes Araf dengan wajah cemberut. Makanya aku dibolehin aktivitas dong mas. Masa cuma boleh rebahan aja. Lama-lama badan aku kaku kayak gedebok pisang nanti. Kaku. Atau kalau enggak jadi kayak gajah gede. Tapi kan demi kebaikan kamu sama anak kita juga yang. Nay tak menyahut lagi. Hanya menyantap nasi goreng buatan ibu mertuanya. Tapi hal itu sudah membuat Araf ketar-ketir. Takut istrinya yang sedang dalam mode sensitif ngambek. Oke, tapi jangan sampai kecapean. Dan mas tetap bakal nyari pembantu juga buat bantu-bantu kamu sama mama. Putus Araf yang langsung disambut senyum lebar oleh Nay. Nah, kalau gitu kan suaminya aku tambah ganteng. Udah ganteng, baik hati, idaman banget emang. Puji Nay sambil mencubit gemas pipi Araf. Kis ya, pinta Araf sambil mengedip-ngedipkan matanya. Nay buru-buru menjauhkan tubuhnya dari sang suami. Mas gak malu sama mama apa? Araf menatap sang ibu yang pura-pura khusyuk makan, dan tak mendengar obrolan anak dan menantunya yang random itu. Kemarin kamu juga nyosor-nyosor mas di depan. Ih mas, jangan dibahas lagi, kan aku malu. Protes Nay sebelum Araf menyelesaikan ucapannya. Malu kenapa? Biasanya juga biasa aja. Nay melotot pada Araf sambil melirik ibu mertuanya yang masih anteng menikmati sarapannya. Nanti aja ya, jangan di depan mama. Bisik Nay dengan wajah memerah karena malu. Setelah menghabiskan sarapannya dan membantu mengecek penampilan Araf sekali lagi, Nay mengantar suaminya yang akan berangkat kerja itu sampai ke teras. Mas mau nagih janji, pinta Araf. Nay menatap ke dalam sebentar untuk memastikan kalau ibu mertuanya tidak sedang iseng mengintip. Siapa tahu Bu Dewi ini kepo dengan urusan nganten anyar yang sudah tak anyar seperti Araf dan Nay ini. Tapi baru saja Nay menjinjit dan hendak mendaratkan bibirnya di pipi sang suami, tiba-tiba saja perhatian beralih begitu mendengar suara motor yang memasuki halaman rumah mereka. Begitu juga dengan Araf yang menatap tak suka siapa tamu tak diundang yang datang ke rumahnya dan merusak paginya yang indah lagi. Buat apa sih dia datang ke sini? Mau bikin masalah apa lagi sekarang? Gerutu Araf sambil mengeram kesal menatap sosok Yoga yang baru saja memarkirkan motor di samping mobil Araf.